Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku, di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang prediksi April 2025 untuk teman-teman Scorpio ya. Ada apa di April 2025? Ini nggak usah dibawa terlalu masukin ke dalam hati banget, nggak usah jadi kepikiran ya teman-teman Scorpio. Ini hanya prediksi dan ini hanya fun reading. Kita enjoy aja di sini. Dan ini energi banyak orang, ini general reading, tidak bisa cocok, tidak bisa resonate 100% buat teman-teman Scorpio. Bisa resonate 80-85% aja, itu udah bagus banget ya. Bijak-bijak menyikapinya, ambil pesan baiknya, aminkan hal baiknya. Kemudian di sini juga energinya bisa vice versa ya. Seperti biasa teman-teman Scorpio, aku sudah shuffle kartunya. Yang pertama kita mau lihat energi kamu secara general di bulan April 2025. Ada apa? Di sini kamu ada Thinker. Di sini ada All That Glitters. Scorpio, aku melihatnya teman-teman Scorpio di bulan April seperti sedang mengevaluasi kembali ya jalan hidupnya, apapun itu, apakah di sektor percintaan, apakah di sektor karir, usaha, ataupun pertemanan, kehidupan sosial kalian gitu ya. Kalian seperti lagi berpikir, menganalisa, lagi mengevaluasi, kemudian kamu kayak lagi berpikir dalam-dalam untuk memahami situasi yang terjadi itu, memahami lebih baik lagi gitu. Misalnya apakah ini adalah yang terbaik buat kamu? Kalau misalnya enggak, kamu akan membuat planning selanjutnya. Tapi kalau misalnya kamu berpikir bahwa enggak, ini udah yang terbaik, ini memang udah passion aku, ini memang cocok dengan aku, teman-teman ini juga semua sesuai, pasangan ini juga sesuai, ya udah go on lanjut gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi memang di sini kamu seperti lagi menganalisa aja gitu ya, kamu lagi mencoba menyelami kehidupan kamu sendiri, dari tahun lalu, malah bisa jadi dari bulan-bulan terakhir ini ya, kamu mencoba untuk memperdalam apapun itu ya. Kemudian di sini kalau aku lihat dengan All That Glitters, banyak pencapaian ya kalau aku lihat ya Scorpio. Kamu aku melihatnya beberapa Scorpio akan mendapatkan banyak kemudahan, akan banyak rezeki yang akan kalian terima. Tetapi di sini juga kamu sepertinya mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang bersinar, segala sesuatu yang berkilau itu tidak seperti aslinya gitu ya. Misalnya kamu melihat seseorang siapa gitu ya, ih kayaknya hidupnya enak banget ya, naik turun mobil mewah misalnya, kehidupannya apa aja bisa dibeli. Tetapi ketika kita tahu benar tentang kehidupan orang itu gitu ya, ternyata kita juga terkaget-kaget misalnya ya, oh ternyata di dalam rumah tangganya atau kehidupannya itu seperti itu ya gitu. Jadi di sini aku melihatnya justru spiritual kamu juga meningkat nih Scorpio ya. Ke spiritual kamu meningkat, kesadaran diri kamu meningkat, terus kedewasaan kamu meningkat, sehingga kamu bisa memahami bahwa segala sesuatu yang berkilau itu belum tentu benar-benar berkilau luar dan dalam gitu. Dan aku melihat juga di sini kamu seperti juga akan meningkatkan energi positif kamu ya, semakin baik ya. Tadi aku bilang spiritual kamu juga aku melihatnya akan meningkat. Terus kemudian secara umum kamu semakin fokus kepada apa yang ingin kamu capai, apakah itu kehidupan rumah tangga yang lebih baik, apakah itu pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih sukses, usaha yang lebih maju, kemudian hubungan cinta yang berjalan dengan baik, terus keuangan yang semakin baik. Itu sepertinya kamu sedang mulai berpikir mengupayakannya supaya kedepannya itu semuanya itu berjalan lebih baik lagi gitu. Jadi kayak kamu tuh lagi mulai ancang-ancang nih, mulai memikirkan hal-hal baik ke depannya untuk kehidupan kamu gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk uh, kehidupan kamu secara umum, cinta, karir, keuangan ya. Di sini ada Nine of Swords. Memang kamu lagi mikir ya, Scorpio. Lagi berpikir keras. Apa yang kamu pikirin, Scorpio? Kemudian di sini ada Page of Swords.
Lalu di sini ada The High Priestess. Untuk kehidupan kamu secara umum dengan adanya Nine of Swords, ya kamu memang lagi memikirkan sesuatu ya. Bisa jadi ini berat, bisa jadi ini juga ringan. Pokoknya sesuatu yang sedang kamu pikirkan, yang kamu sedang mencari jalan keluarnya, atau kamu sedang meramu gitu ya, sedang meramu sesuatu untuk kehidupan kamu ke depannya gitu. Uh, kamu kamu nih lagi memulai untuk, bukan memulai sih, sorry, lagi berpikir kamu nggak mau lagi terjebak kepada masa lalu yang misalnya, aduh kalau nggak punya uang tuh nggak enak ya. Atau misalnya kamu tuh yang lalu itu kayak cari kerjaan kalau asal-asalan aja itu nggak enak ya. Kalau memang bukan passionnya nggak enak ya, misalnya kayak begitu ya. Jadi kamu mulai uh, merefleksikan diri kamu gitu ya, mencoba untuk apa-apa yang kemarin itu nggak sesuai, kamu mulai berpikir lagi hal-hal baik apa yang bisa kamu lakukan supaya baik pikiran kamu, perasaan kamu, emosi kamu itu tidak terjebak kepada sesuatu, baik itu hubungan cinta juga ya. Misalnya kamu kemarin terlalu bucin juga, ini kayaknya kamu lagi evaluasi diri kamu banget sih ya. Jadi di sini aku melihatnya kamu udah nggak mau lagi tuh bucin-bucinan, nggak mau tertekan lagi, nggak mau cemas lagi. Kamu mau menghadapi situasi kehidupan ini tuh enjoy gitu ya. Jadi kamu bikin planning, aku melihatnya di sini. Oke, kemudian di sini untuk karir keuangan kamu ada Page of Swords. Aku melihatnya kamu uh, kadang-kadang terlalu emosional ya, kalau aku lihat Scorpio, ketika kamu misalnya menghadapi suatu pekerjaan di kantor, di tempat kerja kamu, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kamu, itu kayak kamu tuh gampang keselan ya. Ini yang harus kamu kendalikan, perhatikan lagi supaya kamu itu enggak apa ya, enggak jadi catatan gitu dengan atasan kah, dengan temen kamu misalnya jadi dijauhi, misalnya kayak begitu ya. Jadi orang tuh juga takut sama kamu gitu. Jadi aku melihatnya di sini kamu diminta lebih hati-hati lagi dalam bersikap di dalam pekerjaan kamu gitu ya. Terus kemudian di sini kamu juga diminta untuk lebih perhatian lagi kepada detail-detail apapun yang sedang kamu kerjakan, baik itu di kantor ataupun kamu sedang usaha sendiri gitu ya. Misalnya kamu punya toko, kemudian kamu tuh orangnya memang agak cuek gitu ya, tetapi bukan berarti masa bodoh. Jadi misalnya, oh toko kamu nih berdebu, jadi orang itu males datang. Padahal kamu tuh karena nggak ngeh aja, misalnya itu contoh aja ya. Jadi perhatikan hal-hal kecil, jangan diabaikan untuk pekerjaan maupun usaha bisnis kamu gitu ya. Kemudian kamu juga diminta untuk keuangan, kamu diminta untuk bisa membuat keputusan yang baik ya, baik terhadap keuangan kamu saat ini sehingga teralokasikan dengan baik keuangan kamu. Kalau kamu tidak ingin ke depannya itu keuangan kamu itu jadi agak maut-maut gitu ya, agak amburadul gitu ya, karena kamu harus kelola dengan baik. Jangan pakai emosi, jangan pakai mumpung ada uang, mumpung ada rezeki, mumpung bisa beli kayak begitu. Kalau memang nggak penting, memang itu bisa ditunda, nggak harus sekarang, ya nggak usah beli dulu ya. Lebih baik simpan uang kamu, siapa tahu suatu saat itu lebih dibutuhkan untuk hal yang penting gitu, Scorpio. Oke? Kemudian untuk cinta di sini ada High Priestess. Kalian kehidupan cintanya itu tenang damai, Scorpio, dengan pasangan kamu ya. Aku melihatnya juga kalian di sini menggunakan intuisi, ngikutin kata hati kamu ketika kamu berhubungan dengan seseorang ya. Kamu mulai empat, kalau aku tuh nggak suka diginiin, aku juga nggak akan giniin pasangan, nggak akan giniin orang lain gitu ya. Ibaratnya kalau aku ngomong ketus itu, aku juga orang tuh nggak seneng dengernya, ya aku juga nggak akan ngomong ketus sama orang lain ya, gitulah contohnya ya. Jadi di sini aku melihatnya kamu semakin kuat ya hubungan cintanya, kalem gitu. Aku melihatnya kalem, tenang, damai aja sih, seperti itu dengan pasangan ya. Kemudian kamu yang masih sendiri, aku juga melihatnya kamu masih tenang-tenang aja gitu, enggak yang apa ya, misal aduh bingung nih belum ketemu pasangan, aduh nih kok nggak ada siapa-siapa sih yang suka sama aku, misalnya kayak gitu ya. Enggak, kamu nggak ada gitu.
Kamu menekuni apa yang bisa kamu tekuni, kamu fokus pada pekerjaan, aktivitas kamu saat ini, kamu bawaannya enjoy. Kalau memang saatnya, ya sudah pasti ketemu gitu kayaknya prinsip kamu di sini aku lihat ya. Jadi kamu dalam hubungan cinta, single, berpasangan, aku melihatnya kalian kalem ya. Kalian menjalaninya tuh dengan santai, happy-happy aja, enjoy-enjoy aja, nggak kemerungsung gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita mau lihat untuk pesan untuk keuangan, karir maupun usaha kamu ya, Scorpio. Di sini ada clean energy food, makan makanan berenergi yang bersih, Scorpio ya. Ini dari Oracle Abundance ya, tetapi pesannya adalah tentang makanan berenergi dan makanan yang bersih. Bisa jadi kaitannya adalah kalau kamu makan makanan yang berenergi, kamu makan makanan yang bersih, itu kan kamu bisa bekerja lebih serius ya, nggak gampang sakit. Jadi kamu harus pilih-pilih makanan gitu ya. Aku coba baca di sini, dikatakan saat kamu mengisi tubuh kamu dengan makanan organik yang sehat, kamu meningkatkan tingkat energi dan kemampuan kamu untuk fokus. Hal ini secara otomatis menghasilkan efisiensi yang lebih baik, lebih tinggi, ide yang lebih baik, dan getaran harmoni yang lebih tinggi yang akan menarik peluang emas dan hubungan yang akan menguntungkan dirimu. Nah, jadi kalau aku melihat kenapa ternyata di kartu abundance tapi keluarnya energi, ya intinya kalau kamu itu sehat, kamu berenergi, maka semua itu bisa kamu lakukan dengan baik ya. Bisa kerja juga bisa efisien, nggak buang-buang waktu, ide juga akan bisa muncul dengan baik dari pikiran kamu, kemudian getaran yang dengan semesta secara harmoni itu juga akan lebih baik ya, karena kamu nggak mikirin perut yang sakit, nggak mikirin kepala yang sakit, nggak mikirin hal-hal yang mengganggu kesehatan kamu lah pokoknya ya. Jadi kamu diminta uh, makan makanan yang berenergi dan bersih, gunakan pola hidup yang sehat dan seimbang ya teman-teman Scorpio, itu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kamu. Oke, kemudian di sini untuk cinta pesannya apa? Invite your fears to tea. Invite your fears to tea. Undang ketakutan kamu bersama ke dalam teh kamu. Kalau aku lihat maksudnya adalah gini, kalau ketakutan itu kamu hindari terus, tetap aja suatu saat ketakutan itu akan kamu hadapi juga gitu. Jadi nggak usah kamu hindari kekhawatiran, ketakutan itu jangan dihindari. Hadapi saja dengan tenang, hadapi saja dengan fokus, pikirkan jalan keluarnya ya. Dengan menerima, terus kamu bisa memahami ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kamu bisa melepaskan apa ya? Blok emosi kamu tuh kan kayak ngeblok ya. Kalau kamu tuh takut, kalau kamu khawatir tuh yang ada di dalam pikiran hati kamu itu hanya tentang itu terus, jadi ngeblok gitu ya. Padahal nih kamu harus lepaskan nih blokade kekhawatiran, ketakutan itu dari emosi kamu ya. Jadi kamu diminta di sini ya udah terima aja. Undang itu bukan berarti terus ayo datang kekhawatiran, nggak gitu ya teman-teman. Tapi ya udah kamu terima aja kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, permasalahan kamu. Buka diri kamu untuk menerima cinta yang sebenarnya. Jadi kalau kamu misalnya selama ini tuh hubungan kamu misalnya ya contoh toksik gitu ya, tapi kamu tuh nggak berani ngomong, nggak berani minta putus, nggak berani untuk meninggalkan dia gitu. Nah itu kan akan menyiksa kamu terus menerus Scorpio gitu kan ibaratnya. Ya udah kamu harus terima ketakutan itu untuk berani berbicara dengan orang ini, untuk berani meninggalkan dia atau apapun yang akan kamu lakukan ya. Jadi miliki keberanian untuk bisa memutuskan sesuatu dalam cinta kamu supaya kamu tidak terbelenggu, supaya kamu tidak kesulitan sendiri gitu. Kemudian di sini untuk kesehatan ya, Scorpio kamu ada the bear. The bear di sini aku melihatnya adalah kamu diminta fokus apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Apakah kamu sedang
terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif ya, banyak pikiran-pikiran ruwet, kamu sedang berpikir kalau memang ini suatu pemikiran yang baik, oke, tapi kalau misalnya ini suatu pemikiran yang negatif, seperti tadi kamu diminta untuk makan makanan yang berenergi untuk bisa melepaskan segala hal-hal supaya bisa melakukan efisiensi. Kemudian kamu diminta juga untuk melepaskan ketakutan ya, karena di sini ada kaitannya dengan pemulihan diri kamu supaya diri kamu terjaga keseimbangannya fisik maupun mental kamu. Terus kemudian kamu juga memiliki kekuatan fisik yang baik karena emosional kamu terjaga ya. Jadi kamu harus pulihkan diri kamu sendiri, sembuhkan diri kamu sendiri dari berbagai pikiran-pikiran yang mengganggu. Itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kamu, Scorpio. Oke? Kita mau lihat lagi ada pesan apa dari angel guide kamu. Di sini ada positive thoughts create positive result. Pikiran positif dapat menciptakan hasil yang positif dalam hidup kamu. Itu pesannya angel guide, relate banget sama semuanya. Ya, Scorpio. Jadi kalau pikiran kamu positif, pikiran kamu itu baik, maka itu akan menciptakan hasil yang baik juga. Hasil baiknya ya contohnya badan kamu sehat, mental kamu sehat ya. Kalau pikiran kita positif, fokuslah. Jadi Scorpio, kamu fokus pada pikiran yang optimis, yang bisa membangun diri kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi dewasa lagi, percaya diri lagi, optimis ya. Kemudian tarik energi positif untuk mencapai tujuan kamu. Itu pesannya ya. Kemudian untuk self care di sini ada teaching. Lalu yang kedua ada nourishment. Tunggu ya, susah diambil nih. Nourishment. Teaching di sini berarti aku merasakannya adalah kamu diminta untuk menerima pelajaran, pengetahuan apapun itu yang bisa membantumu bertumbuh, yang bisa membantumu dalam perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya ada pendapat orang, itu jangan diabaikan, jangan dibantah, jangan diremehkan, dengarkan. Ya, iya aja. Siapa tahu dalam kata-kata seseorang itu bisa memotivasi kamu, dan ada kata-kata yang bisa kamu ambil hikmahnya, bisa menjadi kekuatan buat kamu, bisa menginspirasi buat kamu. Dan di sini juga aku melihatnya beberapa kamu mungkin perlu ya untuk meningkatkan pembelajaran apapun itu. Apakah ini nanti bisa berkaitan dengan usaha pekerjaan kamu, misalnya kamu perlu kursus tambahan apa, atau misalnya kamu sedang mau mencari pekerjaan di tempat lain, kamu harus kursus bahasa, atau ke negara lain, kamu harus menambah perbendaharaan kata kamu gitu ya. Jadi di sini di samping hal tersebut yang lain, sepertinya ada pendidikan non formal yang perlu kamu lakukan ya, menambah pengetahuan di dalam diri kamu Scorpio, itu akan sangat baik buat diri kamu. Kemudian nourishment di sini, berikan perhatian pada kebutuhan fisik emosi kamu ya. Ini kesehatan sama self care kamu sama banget ya. Perhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan emosi kamu ya. Jaga baik-baik pikiran kamu dari hal-hal negatif. Dengan pemikiran positif, badan kamu juga akan lebih sehat, dan berikan diri kamu nutrisi yang seimbang. Makan makanan sehat, makan makanan sehat, makan makanan yang berenergi, makan makanan yang bersih. Ya Scorpio, jangan asal makan aja yang penting kenyang ya. Lihat-lihat lagi warungnya seperti apa. Apakah karena seperti zaman sekarang banyak penyakit yang muncul ya. Jadi jaga diri baik-baik Scorpio. Jadi sehatkan diri kamu ya, berikan diri kamu nutrisi yang seimbang, makanan yang baik dan bersih ya Scorpio. Oke, sekarang kita mau lihat, aku punya kartu buat teman-teman Scorpio. Tanyakan satu hal yang mungkin ingin kamu putuskan di bulan April, yang jawabannya yes, no, or maybe. Aku akan ambil satu kartu buat teman-teman Scorpio ya. Siapkan pertanyaannya sekarang, aku akan shuffle dulu kartunya. Satu jawaban untuk Scorpio di bulan April 2025. Satu kartu, thank you. Satu kartu untuk Scorpio, jawabannya adalah yes.
Aku melihatnya kamu bisa saja ini mungkin pertanyaan kamu sesuatu yang kayaknya, mungkin nggak ya terjadi? Bisa jadi mungkin. Bisa jadi akan ada keajaiban karena di sini yes-nya adalah magician. Ya, sesuatu yang bisa jadi kamu pikirkan itu kayak sulit, tidak mungkin ya ketika kamu melakukannya fokus, berserah pada semesta, berusaha dengan baik maka akan terjadi. Jawabannya yes, Scorpio, oke? Oke, Scorpio, ini saja yang aku punya untuk teman-teman Scorpio. Semoga membantu dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Scorpio, sehat selalu. Salam.